para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga selalu menjadi perdebatan di kalangan pakar geopolitik, namun ada beberapa faktor yang bisa menjadi penghalang dan pendorong. Di antara dari faktor pendorong adalah, ketegangan geopolitik adalah salah satu faktor kunci yang bisa memicu konflik berskala besar, seperti potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Berikut adalah penjelasan lebih mendetail mengenai ketegangan geopolitik di berbagai wilayah yang bisa menjadi titik api konflik. 1. Laut Cina Selatan. Latar belakang. Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, dengan triliunan dolar perdagangan melewati wilayah ini setiap tahunnya. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan 9 garis putus, yang bertentangan dengan klaim negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Ketegangan. Cina telah membangun pulau buatan dan instalasi militer di wilayah tersebut, meningkatkan ketegangan dengan negara-negara lain di kawasan. Amerika Serikat, melalui kebijakan Freedom of Navigation, seringkali mengirimkan kapal perang untuk menantang klaim Cina, yang meningkatkan risiko konfrontasi langsung. Potensi konflik. Jika ketegangan ini meningkat, terutama jika melibatkan insiden militer antara Cina dan negara-negara tetangga atau bahkan AS, bisa memicu perang regional yang lebih luas. 2. Krisis Ukraina dan hubungan Rusia-NATO. Latar belakang, konflik antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai dengan aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014, terus memburuk. Pada 2022, invasi Rusia ke Ukraina membawa ketegangan ke level baru, mengarah pada keterlibatan tidak langsung NATO melalui bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina. Ketegangan, Rusia memandang ekspansi NATO ke Eropa Timur sebagai ancaman eksistensial. NATO, di sisi lain, menganggap tindakan Rusia di Ukraina sebagai agresi dan terus mendukung Ukraina secara militer. Rusia mengancam tindakan lebih lanjut terhadap negara-negara yang membantu Ukraina. Potensi konflik, ketegangan ini bisa menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO. Jika salah satu negara anggota NATO diserang, Pasal 5 NATO menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua, yang bisa memicu konflik skala global. 3. Taiwan dan ketegangan AS-Cina. Latar belakang, Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berkomitmen untuk menyatukan kembali pulau itu, meskipun dengan kekuatan militer jika perlu. Di sisi lain, Taiwan beroperasi sebagai negara de facto yang mandiri, dengan dukungan tidak langsung dari AS. Ketegangan AS secara historis berkomitmen untuk membantu Taiwan mempertahankan diri jika terjadi invasi Cina, meskipun kebijakan ambiguitas strategis tetap berlaku. Ketegangan meningkat ketika pejabat tinggi AS berkunjung ke Taiwan, yang dipandang sebagai provokasi oleh Cina. Cina telah meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan. Potensi konflik, invasi militer Cina ke Taiwan dapat menyebabkan respons militer langsung dari AS dan sekutunya di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang dapat dengan cepat berkembang menjadi perang besar. 4. Korea Utara dan program senjata nuklir. Latar belakang, Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklir dan teknologi rudal balistik yang mampu mencapai AS dan sekutunya di Asia. Negara ini seringkali melakukan uji coba rudal yang menimbulkan ketegangan regional. Ketegangan, meskipun telah ada beberapa upaya diplomasi, seperti pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden AS sebelumnya, program senjata nuklir Korea Utara tetap menjadi ancaman besar. Korea Utara kerap menggunakan provokasi militer sebagai taktik untuk mendapatkan konsesi diplomatik atau ekonomi. Potensi konflik, jika Korea Utara merasa terancam atau diprovokasi, bisa terjadi konflik di semenanjung Korea yang melibatkan AS dan sekutunya, yang dapat meluas ke skala global. 5. Konflik Timur Tengah. Latar belakang, Timur Tengah selalu menjadi wilayah dengan ketegangan geopolitik tinggi. Konflik di Suriah, Yaman, dan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi menjadi faktor utama. Iran dan AS juga seringkali berseteru terkait program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok milisi di kawasan.
Ketegangan, salah satu titik kritis adalah hubungan Iran dan Israel, di mana Israel seringkali melakukan serangan militer terhadap sasaran Iran di Suriah dan wilayah lain. Ketegangan ini seringkali terkait dengan program nuklir Iran, yang dilihat oleh Israel dan AS sebagai ancaman eksistensial. Potensi konflik, jika Iran mengembangkan senjata nuklir atau terjadi konfrontasi militer langsung dengan Israel atau negara-negara Teluk, konflik ini bisa melibatkan kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Turki. 6. Persaingan strategis di Afrika. Latar belakang, di Afrika, China dan Rusia telah meningkatkan kehadiran ekonomi dan militer mereka melalui investasi infrastruktur dan pengaruh politik. Sementara itu, AS dan Eropa mencoba mempertahankan pengaruh mereka di wilayah ini. Ketegangan, persaingan kekuatan besar di Afrika terkait sumber daya alam dan kontrol jalur perdagangan bisa memicu ketegangan di negara-negara seperti Sudan, Mali, dan Republik Afrika Tengah, yang sering kali rentan terhadap intervensi asing. Potensi konflik proksi antara kekuatan besar di Afrika dapat bereskalasi jika terjadi bentrokan kepentingan yang melibatkan sumber daya strategis atau kepentingan ekonomi global. Kesimpulan, ketegangan geopolitik di berbagai kawasan di dunia ini memiliki potensi besar untuk memicu konflik berskala lebih luas jika salah satu insiden lokal berkembang menjadi konfrontasi langsung antara kekuatan besar. Namun, keberadaan senjata nuklir dan keterkaitan ekonomi global tetap menjadi faktor penting yang menahan eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga. Terjadinya perang besar ini sangat bergantung pada bagaimana para pemimpin dunia mengelola ketegangan ini melalui diplomasi dan mekanisme pencegahan konflik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,